Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat radhiyallahu iyyakum, untuk kajian di hari ini akan membahas maqalah yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu maqalah as-sabi'ah dalam al-babul khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-sabi'atu kang nomor 7 iku an aliyin, diriwayatakan saking Imam Ali radhiyallahu taala anhu wa karramalan muga-muga muliakan sapa Allah wajahu ing wajah Ali. Laula khamsu khisalin, lamun to ora ana 5 utawi 5 pira-pira perkara. Ai sifatin tegese pira-pira sifat, madmumatin kang ala lasoron nas lasara moko yektine dadi sapa annasu menungso kulluhum ya sekabeh anas iku sholihin bagus. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kok ndak ana 5 perkara ya manusia itu akan jadi orang baik semua. Ay khalisina tegese api-api kabeh utawa selamat kabeh mingkuli fasadin saking saben-saben kerusakan. Ada perkara 5 kata Imam Ali yang menjadi penyebab manusia itu tidak baik, yang menjadi penyebab manusia itu tidak jadi orang soleh. Pertama kata Imam Ali, awaluha utawi kawitane khamsul isol iku alqanaatu nrimo air ridho tegese nrimo bil jahli kelawan kebodohan, ai bi adamil ilmi tegese kelawan ora anane ilmu bidin ing dalam urusan agama. Yang pertama kata Imam Ali, penyebab daripada orang itu menjadi rusak, orang itu tidak baik, orang itu tidak soleh karena kebodohan. Ay adamil ilmi, bodoh itu tidak ada ilmunya. Kaum muslimin muslimat sekalian hadanallahu wa iyyakum. Ilmu dalam Islam menempati posisi penting. Karena apa? Di samping Islam itu memang agama yang rasional, bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, Islam juga dikembangkan dengan logika-logika nubuah, logika-logika kenabian yang kebenarnya bisa dipastikan 100%. Karena apa? Logika nubuah itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu dikembangkan, dibesarkan dengan pedang. Tidak, Islam dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, di mana orang akan berdiskusi tentang Islam secara objektif, maka orang itu akan tertarik dengan Islam, karena Islam adalah ilmu. Posisi ilmu bagi umat manusia secara umum juga sangat menentukan bagaimana dia bisa hidup. Walaupun disiplin keilmuan tidak hanya terfokus pada satu keilmuan, ilmu itu bermacam-macam. Cuma yang dimaksud kata Imam Ali, penyebab orang itu tidak akan baik kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Karena ilmu agama adalah ilmu yang mengatur sisi-sisi kehidupan manusia. Maka dari itu ketika umat Islam dijauhkan dari ilmu pengetahuan, umat Islam jauh daripada ilmu agama, maka bisa dipastikan Islam di daerah tersebut lama-lama akan habis.
Karena kekuatan ilmu adalah salah satu pilar kekuatan Islam. Rasulullah sendiri ketika pertama kali mendapat wahyu dari Allah Ta'ala di Gua Hira adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra, membaca adalah salah satu cara bagaimana kita mendapatkan ilmu. Kewajiban kita sebagai umat Islam, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Setiap umat Islam punya kewajiban menuntut ilmu. Bagaimana dia menjadi orang pandai, dia menjadi orang yang pintar, sehingga ilmunya dikembangkan untuk kemajuan agama. Yang kedua, penyebab daripada orang itu tidak baik, wal hirsu ala dunya. Al hirsu itu keinginan yang terlalu besar, ala dunya, terhadap dunia. Kaum muslimin muslimat, Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi orang kaya. Islam tidak pernah melarang umatnya menjadi orang yang banyak harta. Cuma Islam melarang kita sebagai umat Nabi Muhammad, satu, terlalu mencintai dunia, dua, mencari harta dunia dengan cara yang tidak baik. Kalau seorang ulama pernah mengatakan dunia itu bagaikan obat, kita akan mempergunakan apabila kita butuh. Ketika sudah selesai kebutuhan kita lepas itu dunia. Zuhud terhadap dunia jangan diartikan lantas kita jadi orang miskin. Zuhud itu adalah ketika hati kita lepas daripada masalah dunia, walaupun kita sendiri memiliki banyak harta. Artinya kita tidur di hotel bintang 5, kita tidur di musola, itu rasanya sama. Ini zuhud. Banyak orang rumahnya jelek, kendaraannya tidak punya, bajunya lusuh, kemudian dicap itu zuhud. Salah. Karena zuhud itu adalah perbuatan hati. Boleh jadi orang rumahnya jelek, bajunya lusuh, tapi ketika hatinya mengharap-harap dunia, dia belum zuhud. Ada orang punya mobil bagus, rumah mewah, istri 4, tapi di hatinya itu tidak ada, dianggap semuanya titipan Allah. Itulah zuhud yang sebenarnya. Al-hirsu ala dunia, terlalu besarnya keinginan kita terhadap dunia, itu salah satu penyebab menjadi rusaknya diri kita. Contoh, ketika ada orang ingin mendapat sebuah jabatan, keinginannya besar, dengan segala cara dia akan meraih jabatan tersebut. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu gasak, gasak. Kalau perlu gesek, gesek. Kalau perlu gosok, ya digosok. Kalau perlu sogok, ya sogok. Terlalu besarnya keinginan terhadap dunia ini yang menyebabkan kita bisa berbuat apa saja. Hari ini kita sering mendengar ada orang mau nyalon menjadi anggota DPR, tanpa uang mustahil dia akan dicoblos oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat kita sudah terbudaya mendapatkan uang dengan cara disogok. Dia akan mencoblos seseorang ketika dia mendapat uang. Di politik kita masih politik barter.
Banyaknya orang melakukan atau mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Salah satu penyebabnya adalah terlalu kuat dan besarnya keinginan kita terhadap dunia ini. Dunia hanya sebentar. Dunia hanyalah tempat kita mencari pahala. Jangan sampai dunia yang sebentar ini kita isi dengan hal-hal yang justru akan mencelakakan kita kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, asyuhu bil fadli. Wasyuhu lan medhit bil fadli kelawan leluwian. Ail bukhlu tegese medhit bima kelawan perkara zada kang luwih apa ma an hajati saking kebutuhane wong fi dzalikal waqti ing dalem mengkono waktu. Selanjutnya yang menyebabkan manusia itu menjadi tidak baik adalah perilaku bakhil. Apa itu bakhil? Ketika kita tidak mau mengeluarkan yang ada dari kita, dan itu adalah hal yang sudah kita tidak butuh. Ketika ada orang membutuhkan, kita tidak mengeluarkan. Tahu tidak alamatnya orang bakhil? Alamatnya orang bakhil itu adalah qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. Alamat tetapnya orang bakhil itu jauh dari surga, dekat ke neraka, wa ba'idun minallah, dan juga jauh dari Allah. Ini alamat lengkapnya orang bakhil. Sejarah telah membuktikan orang bakhil itu tidak akan pernah mendapatkan kesenangan di dunia dan akhirat. Kita pernah mendengar ceritanya Qarun, orang kaya raya tapi tidak mau berzakat. Zaman Rasulullah ada sahabat namanya Sa'labah, dari miskin kemudian kaya karena tidak mau zakat, dia jadi orang bakhil, dia jatuh bangkrut dan pailit. Selanjutnya ar-riya'u fil amali wa riya'u lan riya' fil amali ing dalam ngamal ai tarkul ikhlasi fil amali bimulahadati ghairillahi fihi. Riya fil amal itu adalah perbuatan ibadah yang kita ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Aitarkul ikhlas, ikhlasnya sudah nggak ada. Bimulahadati ghairillah fi, ketika kita ngamal sudah tidak karena Allah. Kita berbuat baik, kita sedekah, ingin mendapat pujian dari orang. Kita rajin terawih karena di situ ada janda cantik juga terawih. Kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial hanya karena ingin mendapat kedudukan dan nama di depan masyarakat. Nah, inilah yang dinamakan riya fil amal. Riya fil amal itu berarti sudah ada ikhlas. Mahwal ikhlas, apa itu ikhlas? Tasfiyatul amal min syawaibil kadari. Bersihnya amal perbuatan kita dari noda-noda kekeliruan, seperti riya, sum'ah, ujub. Semuanya memang karena Allah. Dipuji atau tidak dipuji, mendapat apresiasi atau tidak, mendapat penghargaan atau tidak, kita tetap berbuat baik. Pujian dan hinaan sama saja di hadapan orang yang sudah mendapat makom ikhlas. Arya fil selanjutnya, hal yang dapat merusak, menyebabkan manusia itu rusak adalah al-i'jabu birra'yi. Orang yang suka ujub terhadap pendapatnya sendiri, terhadap kemampuan berpikirnya. Ujub itu merasa terheran-heran dan bangga dengan pemikirannya sendiri, sehingga menganggap pendapat orang lain itu salah, menganggap apa yang menjadi pikiran orang lain itu salah, merasa apa yang selalu ada dalam otaknya dialah yang benar. Siapa yang merasa paling benar dialah yang paling salah. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran kita adalah kebenaran dunia. Kebenaran yang sesungguhnya kita belum tahu apa itu. Memang benar-benar sudah mendapat kebenaran yang hakiki, karena kebenaran yang sebenarnya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian kitab Nasaihul Ibad di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.